Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Selamat pagi dan bagaimana kabar anak-anak semua? Pagi, luar biasa. Yes. Semangat luar biasa. Yes. Baik, tepuk tangan untuk kita semua terlebih dahulu anak-anak. Iya. Baik, alhamdulillah hari ini semua semangat ya. Harus semangat anak-anak. Iya. Iya, Bu. Baik. Coba sekarang supaya lebih disiplin, mikrofonnya di-mute dulu semua. Ayo, yang belum di-mute, baik Ibu lanjutkan ya. Ya, terima kasih atas semangatnya hari ini anak-anak. Anak-anak harus semangat ya, karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih belajar dengan ditemani oleh tamu istimewa dari Papua. Ayo, anak-anak masih ingat siapa beliau anak-anak? Masih ingat tidak? Ayo. Iya, siapa coba? Bapak siapa? Ayo. Bapak Mardi. Bapak Mardi dan Bapak Petrus. Iya, baik. Terima kasih anak-anak. Beliau adalah Bapak dosen dari Universitas Cendrawasih, yaitu Bapak Petrus, Dr. Petrus Irianto, SHMPD MH, dan Bapak Guru Penggerak dari Papua. Beliau adalah Bapak Mardi SPD. Mari anak-anak kita sapa beliau ya. 1, 2, 3. Ayo. Selamat datang Bapak. Selamat datang Oke, kelas 6B. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih anak-anak. Iya, selamat datang dan salam kenal dari kami ya, Bapak Petrus dan Bapak Mardi. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita awali dengan kegiatan berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang akan memimpin dengan doa hari ini? Oh iya, silakan Mbak Intan. Duduk siap, Kak. Kita doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah, berilah kami taufik dan hidayah, serta jauhkanlah dari segala dosa, ya Allah. Jadikanlah kami manusia yang baik, berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat. Amin. Amin. Kebaikan di saat. Iya,
terima kasih Mbak Intan sudah memimpin kegiatan hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat ya anak-anak ya. Amin. Baik anak-anak, semua yang hadir pada pembelajaran daring hari ini semua menggunakan HP sendiri-sendiri ya. Ya. Baik, oke. Sekarang Ibu cek kehadiran anak-anak dulu. Nah, adakah dari anak-anak yang tidak masuk hari ini, anak-anak? Ada Bu. Oh iya, Hari. siapa? Oh Mbak Felis ya. Mbak Felis sakit ya. Tadi sudah izin Bu Ayu. Nah, baik anak-anak, kita doakan Mbak Felis. Semoga Mbak Felis segera lekas sehat dan bisa mengikuti pembelajaran dengan kita ya. Nah, sekarang baik Ibu sudah mengirimkan link ya, link presensi Google Form yang sudah Ibu kirimkan di WA Group. Silahkan anak-anak bisa mengisi link presensi tersebut dengan jujur. Artinya sesuai kehadiran anak-anak pada pembelajaran daring menggunakan Zoom ini. Begitu ya anak-anak ya, silakan diisi terlebih dahulu. Sudah? Sudah. Ya Bu sudah. Oke, iya terima kasih anak-anak. Nah, selain tadi sikap jujur yang Ibu nilai, Ibu juga akan menilai sikap disiplin anak-anak. Khususnya dalam mematuhi aturan fungsi penggunaan fitur Zoom ini. Anak-anak masih ingat dengan peraturan pembelajaran daring ini, fungsi fitur-fitur yang ada pada aplikasi Zoom anak-anak sudah paham semua? Sudah. Baik, kalian semua hebat ya. Salah satunya anak-anak pada saat pembelajaran harus menyalakan kamera ya. Ketika Ibu sedang berbicara, semua mikrofonnya harus apa anak-anak? Di mute atau dinonaktifkan. Siap ya? Siap. Oke, baik. Anak-anak supaya lebih semangat, mari kita tepuk kelas 6B dulu yuk. Kelas 6B. Hebat. Oke. Baik, terima kasih. Anak-anak, ya, supaya kita lebih semangat, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Ibu akan tampilkan iringan musiknya. Nanti ketika anak-anak menyanyikan lagu Garuda Pancasila, anak-anak harus disiplin dan percaya diri. Siap ya? Baik, Ibu izin share screen dulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat makmur sentosa. Dari bangsaku, ayo maju, 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 ayo maju, maju, ayo maju, maju, maju. pendukungmu, patriot proklamasi, Sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Jiwa bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Baik. Ya, meriah sekali ya, semua semangat. Nah, pastinya anak-anak jauh lebih semangat ya, karena kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai cerminan kita cinta terhadap Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Ya, iya, baik anak-anak. Walaupun kita hanya melaksanakan pembelajaran secara virtual, semangat belajar dan berkarya kita harus tetap ditingkatkan. Apalagi pada pembelajaran hari ini, anak-anak bersama kelompoknya melaksanakan pembelajaran di salah satu rumah teman-teman kalian ya? Iya, Bu. Ya, baik. Karena sesuai instruksi dari Bu Ayu kemarin, karena pada pembelajaran hari ini, anak-anak nanti akan melakukan suatu percobaan. Ayo, Ibu ingatkan kembali ketika guru berbicara, mikrofonnya harus di-mute dulu. Ayo, anak-anak. Silakan di-mute dulu. Halo Mas Rafa, silakan di-mute dulu ya. Ya, baik. Ibu ulangi lagi ya. Nah, pada pembelajaran hari ini anak-anak nanti bersama dengan kelompoknya akan berlatih menjadi seorang ilmuwan cilik. Semangat semuanya ya. Iya. Iya, baik. Ya, Nah, semangat. baik, walaupun anak-anak ini daring di salah satu rumah teman kalian, tak lupa anak-anak juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Anak-anak harus menjaga jarak ya, dan harus rajin mencuci tangan. Siap anak-anak? Siap. Oke, hebat semua. Nah, anak-anak, sekarang semua siap belajar ya anak-anakku semua? Siap? Siap. Baik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, siapa dari anak-anak yang masih ingat benda apa saja yang memanfaatkan sistem kerja rangkaian listrik seri? Ayo, siapa yang masih ingat? Raise hand. Oke, iya. Mbak Intan, apa Mbak Intan coba? Benda senter dan lampu hias di pohon-pohon jalan raya, Bu. Oke, benda senter dan lampu hias yang ada di pohon-pohon di pinggir jalan itu ya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Intan anak-anak. Baik. Jawabannya betul ya anak-anak ya? Ya. Iya, Betul. baik. Oke. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mbak Intan tadi anak-anak, bahwa salah satu benda yang memanfaatkan sifat rangkaian listrik seri adalah benda senter. Nah, anak-anak di rumah punya senter tidak? Nah, iya, baik. Nah, sekarang Ibu mau tanya ini. Kira-kira mengapa sih benda senter itu bisa dikatakan benda yang memanfaatkan rangkaian listrik seri? Ayo, siapa yang tahu? Nah, nanti anak-anak bersama dengan kelompoknya akan mencari solusi dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi. Baik, pada hari ini anak-anak bersama Bu Ayu, kita akan belajar tema 3, subtema 3, ayo menjadi penemu pada pembelajaran 3. Silahkan anak-anak siapkan alat tulis dan bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan tadi malam di WA Group ya. Sudah disiapkan anak-anak? Sudah, Bu. Dah, Bu. Oke, baik. Masih semangat semua ya anak-anakku ini? Baik. Nah, sebelum Ibu masuk pada materi, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Silakan anak-anak mengamati tujuan pembelajaran dengan disiplin. Ibu izin share screen dulu ya. Iya, Bu. Iya, Ya. Bu. Baik, sudah terlihat ya anak-anak ya? Sudah. Oke, baik. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah nanti anak-anak kalian akan dapat yang pertama menentukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks bacaan yang berjudul rangkaian listrik di kelasku dengan benar.
Yang kedua, anak-anak, ya, anak-anak akan dapat menyajikan kosakata, non baku dan kalimat efektif itu dalam bentuk tabel. Nah, kemudian yang ketiga, anak-anak akan dapat mengaitkan susunan rangkaian komponen listrik pada senter dengan sifat penerapan rangkaian listrik seri. Dan yang keempat, anak-anak akan dapat mempresentasikan hubungan keterkaitan antara susunan rangkaian komponen listrik pada senter dengan sifat rangkaian listrik seri sederhana. Dan yang terakhir, anak-anak, nanti bersama dengan kelompoknya, anak-anak akan dapat mempresentasikan hasil percobaan dalam menyusun komponen-komponen rangkaian listrik seri sederhana dengan runtut dan benar. Itu adalah kelima tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, anak-anak. Semuanya sudah siap ya? Sudah siap? Oke, baik. Nah, anak-anak, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, selain Bu Ayu menilai nilai pengetahuan anak-anak, Ibu juga akan menilai segala sikap anak-anak, segala aktivitas anak-anak nanti, mulai dari sikap disiplin, kemudian percaya diri, tanggung jawab, dan kerjasama anak-anak, khususnya dalam nanti berdiskusi akan Ibu amati dan Ibu nilai. Jadi, anak-anak harus belajar dengan tertib ya. Bisa ya anak-anak? Bisa. Nah, baik, sekarang Ibu akan lanjutkan pada kegiatan inti pembelajaran ini. Supaya lebih semangat ya, sepertinya ini masih lemes ini ya. Supaya lebih semangat kita yel-yel dulu yuk. Kelas 6B. Hebat. Oke, baik. Nah, tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak, Bu Ayu sudah mengirimkan link LKPD ya, yang sudah Bu Ayu kirimkan di WA Group. Nah, silakan anak-anak mengamati LKPD tersebut guna untuk petunjuk aktivitas anak-anak nanti dalam berdiskusi, khususnya dalam mencari jawaban atas permasalahan. Sudah diamati LKPD-nya anak-anak? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, baik. Anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya kepada anak-anak. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari tentang teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia ya. Nah, masih ingatkah anak-anak bagaimana ciri-ciri teks eksplanasi ilmiah itu? Coba siapa yang tahu? Angkat tangan. Coba siapa yang tahu? Angkat tangan. Apa ciri-ciri dari teks eksplanasi ilmiah? Ayo, silahkan coba. Tidak ada yang tahu apa itu ciri-ciri teks eksplanasi ilmiah? Ya, baik, silahkan Mas Ilyas. Ciri teks Contohnya eksplanasi. peristiwa nyata atau kejadian ilmiah. Oke, baik. Ada pendapat lain? Ya, Mbak Cika, coba Mbak Cika. Ada deret penjelasnya, Bu. Baik, ada deret penjelas tadi yang sudah Mas Ilyas sampaikan. Contohnya tentang apa tadi? Info masalah nyata ya. Iya, tepuk tangan untuk Mas Ilyas. Kemudian yang disampaikan Mbak Cika ada deret penjelas. Betul juga, tepuk tangan juga. Iya. Kemudian ada lagi anak-anak? Siapa yang mau berpendapat terkait dengan ciri-ciri teks eksplanasi ilmiah? Ayo, siapa selain Mas Ilyas dan Mbak Cika yang masih ingat tentang ciri-ciri teks eksplanasi ilmiah? Coba raise hand. Ayo, ini dari 12 peserta didik, Ibu mau lihat ini kemampuannya. Tidak ada yang ingat lagi selain Mas Ilyas dan Mbak Cika? Coba satu anak lagi, coba. Mbak Kanaya mungkin? Ayo. Halo anak-anak, semangatnya mana ini?
Ya, mungkin Mbak Kanaya terkendala jaringan ya. Coba Mbak Intan masih ingat tidak ciri-ciri teks eksplanasi ilmiah apa selain tadi yang disebutkan oleh Mas Ilyas dan Mbak Cika? Ayo Mbak Intan silakan. Bentar, Bu. Saya tidak lupa. Oh, lupa. Coba anak yang lain Mbak Ica. Bagaimana? Ini tadi malam tidak belajar ya anak-anak ya? Ayo, sudah. Ini kan materinya sudah pada pembelajaran sebelumnya. Harusnya anak-anak sudah paham. Baik, Ibu ulang kembali. Ciri-ciri teks eksplanasi ilmiah. Tadi yang pertama yang disampaikan Mas Ilyas itu merupakan teks kejadiannya nyata. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Mbak Cika, ada deret penjelas. Kalau ada deret penjelas, berarti ada apa lagi anak-anak? Kan deret penjelas menjelaskan suatu apa? Yang pertama, suatu mikrofonnya diaktifkan kalau bicara, ayo. Suatu apa? Topik. Masalah. Iya, masalah. Jadi, teks eksplanasi itu terdiri dari yang pertama ada topik masalah. Kemudian ada deret penjelas. Dan yang terakhir ada apa lagi? Ayo, Kesimpulan. Iya, Kesimpulan. kesimpulan. Baik, harus hafal ya. Materi sudah pada pembelajaran sebelumnya ini ya. Anak-anak harus lebih disiplin. Kalian kan sudah kelas 6 ya. Baik, kalau begitu Ibu lanjutkan lagi. Ayo supaya lebih semangat dulu loh. Tarik nafas dulu coba. Tarik nafas dulu ya, hembuskan. Sudah siap belajar? Sudah. Oke ya, biar semangat kelas 6B. Hebat. Yes. Oke, baik. Anak-anak jangan takut salah ya ketika berpendapat. Salah juga tidak Ibu marahin ya. Jadi harus semangat. Nah, anak-anak, tadi yang sudah disampaikan teman-teman kalian itu adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi ilmiah. Selain adanya topik masalah, kemudian deret penjelas dan kesimpulan, dalam teks eksplanasi ilmiah itu harus ada kosakata yang baku dan kalimat apa anak-anak? Kalimat efektif. Oke, betul, kalimat efektif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kosakata baku dan kalimat efektif itu? Nah, supaya anak-anak bisa lebih paham, Ibu akan tampilkan teks bacaan ya. Nanti anak-anak silakan membacanya dalam hati. Ibu beri waktu 5 menit. Anak-anak baca dengan disiplin ya. Siap? Siap. Oke, baik. Ibu tampilkan dulu teks bacaannya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Baik, iya. Bu. Baik, silakan anak-anak membaca dalam hati. Selamat membaca anak-anak. Mikrofonnya di mute ya. Ya, Bu. Oke, sudah anak-anak? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang coba ke slide selanjutnya. Silakan dibaca dulu. Ya, Ya, terlihat ya? terlihat, Bu. Baik. Sudah, Bu. Baik, sudah semua anak-anak? Oke, nah sudah semua baik, hebat. Nah sekarang karena anak-anak sudah membaca tadi, sudah Ibu sampaikan juga harus membacanya dengan disiplin. Sekarang Ibu punya pertanyaan nih, ini Ibu mau mengetes tadi anak-anak
benar-benar membacanya dengan disiplin atau tidak. Sudah siap ya menjawab pertanyaan Bu Ayu? Oke, baik. Berdasarkan teks bacaan yang berjudul Rangkaian Lampu di Kelasku, anak-anak, Ibu punya beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan yang pertama, nah, berdasarkan teks tersebut, ada berapa jenis rangkaian listrik yang dibahas? Coba raise hand. Ayo, ada berapa jenis rangkaian listrik? Coba. Oh ya, silakan Mbak Ajeng. Ya. Ada 3 rangkaian listrik, Bu. Ada 3, coba masih ingat apa saja yang pertama? 1 rangkaian listrik seri. Oke, rangkaian listrik seri. Yang kedua? 2 paralel. Oke, rangkaian paralel. Kemudian yang satu apa? 3 campuran. 3 campuran. Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Tepuk tangan untuk Mbak Ajeng, anak-anak. Baik. Nah, anak-anak, iya. Apakah jawabannya sama dengan Mbak Ajeng? Terkait dengan rangkaian listrik? Sama. Oke, sama. Baik, berarti semua sudah memperhatikan. Hebat. Oke, pertanyaan yang kedua. Ayo siap-siap tadi yang belum berpendapat. Nah, masih ingatkah anak-anak pengertian dari rangkaian listrik seri? Ayo siapa yang masih ingat? Raise hand. Oke, ya Mbak Esti, silahkan. Apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik seri? Rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan atau bersebelahan, baik baterai maupun lampunya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Esti. Baik, hebat Mbak Esti. Nah, anak-anak yang lain juga sependapat dengan Mbak Esti? Ya. Oke, baik. Nah, sekarang yang ketiga. Adakah yang tahu perbedaannya antara rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran itu? Siapa yang mau berpendapat? Ayo, coba. Ayo, siapa ini yang sudah tahu perbedaan antara ketiga rangkaian tersebut? Coba. Ayo. Tadi rangkaian seri sudah ada yang menjawab Mbak Esti. Nah, sekarang kalau rangkaian paralel, siapa yang tahu pengertian rangkaian paralel? Ayo. Tidak ada yang tahu, anak-anak? Ayo, semuanya harus diingat. Kemarin kan sudah pembelajaran mengidentifikasi rangkaian listrik ya. Jika seri itu disusun secara bersebelahan ya dalam satu kabel, kalau paralel kabelnya bercabang atau tidak? Bercabang. Iya, nah itu anak-anak bisa berarti perbedaan rangkaian paralel apa anak-anak? Rangkaian listrik yang apa? Disusun kabelnya secara bercabang. Iya. Kemudian kalau campuran berarti rangkaian listrik yang terdiri dari 2, yaitu rangkaian seri dan paralel. Oke, baik. Terima kasih Mas Denis dan anak-anak semua. Tepuk tangan dulu ya. Sebenarnya anak-anak itu bisa, tapi karena anak-anak ini takut berpendapat ya. Jangan takut, harus semangat. Begitu ya anak-anak ya? Ya. Iya, baik. Nah, sekarang Ibu lanjutkan. Berarti tadi anak-anak sudah membaca teks yang berjudul Rangkaian Listrik di Kelasku dengan disiplin. Hebat semua anak-anak. Nah, anak-anak, Ibu akan tampilkan LKPD yang sudah Ibu bagi di WA Group ya. Silakan anak-anak mengamati LKPD-nya. Baik, di layar anak-anak sudah tampil? Oke, iya. Nah, anak-anak nanti bersama dengan kelompoknya, anak-anak akan mendiskusikan suatu permasalahan ya. Di antaranya yang pertama nanti sesuai pada LKPD ini, anak-anak akan menentukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif pada bacaan yang berjudul Rangkaian Lampu di Kelasku. Sampai di sini paham?
Ya, itu adalah terkait dengan LKPD yang pertama. Nah, semua sudah jelas ya? Sudah. Oke, baik. Sekarang Ibu akan bagi anak-anak ke dalam 2 kelompok. Nah ya, karena hari ini yang tidak hadir Mbak Felis, jadi hanya 12 peserta didik. Ibu akan membagi anak-anak ke dalam 2 kelompok yang terdiri dari 6 peserta didik. Silakan anak-anak menuliskan nama-nama anggota kelompoknya ya. Untuk kelompok pertama, baik, terdiri dari Mbak Naya, kemudian Mbak Esti, Mbak Cika, Mbak Ajeng, Mas Ilyas dan Mas Denis. Sudah kelompok 1? Ya. Baik, sekarang untuk yang kelompok 2. Kelompok 2 juga terdiri dari 6 peserta ya. Yang pertama terdiri dari Mbak Ica, kemudian Mbak Intan, Mbak Felis, lalu Mbak Devi, Mbak Agnia, Mas Ibam dan Mas Rafa. Begitu ya anak-anak ya? Sudah ditulis nama-nama kelompoknya? Nah, baik. Nah, sekarang nanti Bu Ayu akan tampilkan video. Silahkan anak-anak mengamati video tersebut dengan disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Ayu pada pembelajaran online hari ini. Mari kita amati video tentang perjalanan arus listrik pada senter. Sebelum mengamati video tentang perjalanan arus listrik pada senter, amatilah simulasi berikut ini. Wah, mati lampu ini. Saya harus mencari senter sebagai penerangan. Aduh, mana tugasnya belum selesai. Ayah, minta tolong ambilkan senter ya, Ayah. Ini gelap sekali, listriknya mati ya. Iya, terima kasih ya, Ayah. Oke, sama-sama. Sebentar, aku mau mencari buku dulu ya. Aduh, ini kok tiba-tiba tidak bisa menyala. Aduh, bagaimana ini? Sebentar, apa mungkin baterainya? Aduh, ini bagaimana ya? Apa mungkin baterainya habis? Atau senternya yang sudah rusak? Kalau begitu aku akan pergi membeli baterai dulu. Aduh, nggak bisa. Amatilah video perjalanan arus listrik pada senter berikut ini. Komponen utama senter yaitu terdiri dari baterai, lampu, kabel, dan saklar. Keempat komponen tersebut selanjutnya dirangkai dengan posisi baterai disusun secara bersebelahan. Perhatikan kutub positif dan negatif pada baterai. Kutub negatif baterai harus bertemu dengan kutub positif pada baterai. Begitu sebaliknya. Selanjutnya, salah satu ujung kabel tembaga dihubungkan dengan kutub negatif baterai dan salah satu ujung lainnya dihubungkan ke lampu. Lampu dihubungkan ke kutub positif pada baterai. Agar kabel tembaga bisa terputus dan tersambung, maka dipasanglah saklar. Tanda negatif pada baterai menunjukkan ia memiliki arus listrik yang lebih besar dibandingkan dengan kutub yang bertanda positif. Arus listrik mengalir dari kutub negatif menuju ke kutub positif melalui kabel tembaga. Dengan demikian, kabel tembaga tersebut berperan sebagai konduktor atau penghantar listrik. Pada kabel tembaga terdapat saklar yang berfungsi untuk memutus dan menyambungkan kabel tersebut. Pada saat kabel tembaga dalam posisi tersambung atau on, maka arus listrik akan bisa mengalir menuju kutub positif baterai dan melewati lampu.
saat lampu dilewati aliran arus listrik, maka lampu akan menyala. Namun, pada saat kabel tembaga dalam keadaan terputus atau off, maka arus listrik tidak bisa mengalir menuju ke kutub positif, sehingga tidak ada aliran arus listrik dan lampu senter tidak dapat menyala. Wah, ternyata banyak manfaat yang kita peroleh melalui benda senter pada kehidupan sehari-hari ya. Namun, mengapa ketika seseorang yang ada dalam video tersebut menyalakan lampu senternya secara terus-menerus, lampu tersebut tiba-tiba redup dan tidak menyala atau padam? Nah, pada kesempatan hari ini, Bu Ayu memiliki suatu permasalahan yang akan kalian diskusikan bersama anggota kelompok kalian. Penjelasan mengenai permasalahan tersebut akan dijelaskan oleh gurumu lebih rinci. Selamat mengerjakan dan tetap semangat! Oke, baik. Semuanya sudah menyaksikan video ya anak-anak ya? Sudah. Oke, nah, baik, sangat menarik sekali ya. Ternyata manfaat senter itu sangat banyak. Baik, berdasarkan permasalahan yang ada pada video tersebut, ayo, siapa yang tahu topik masalah pada video tersebut? Silakan raise hand. Ayo, topik masalahnya tadi apa kira-kira anak-anak? Oh ya, silakan Mbak Ica. Topik masalahnya listrik padam, Bu. Dan ketika si cewek mau nyalain lampunya tapi senternya mati. Nggak bisa nyala senternya. Iya, terima kasih Mbak Ica. Tepuk tangan untuk Mbak Ica anak-anak. Nah, apakah pendapat Mbak Ica sama dengan pendapat yang lain anak-anak? Semuanya juga sama sependapat dengan Mbak Ica? Oke, iya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Pada video tersebut, mengapa ketika seseorang yang tadi disampaikan Mbak Ica hendak menghidupkan saklar senternya, tiba-tiba senter tersebut tidak menyala? Kira-kira apa yang menjadi penyebab lampu pada senter tersebut tidak menyala? Coba, siapa yang mau berpendapat? Coba, oh ya, silakan Mbak Kanaya. Oh ya, Mbak Kanaya, kameranya tidak bisa di-on kan? Maaf Bu, kamera laptopnya nggak bisa nyala. Oh ya, baik, tidak apa-apa Mbak Naya. Baik, silakan berpendapat Mbak Naya. Mungkin kabelnya rusak Bu. Oke, ya bisa jadi kabelnya rusak. Ya, ada lagi Mbak Naya atau sudah? Ya, baik, tepuk tangan untuk Mbak Kanaya anak-anak. Baik, kalau tadi dari pendapat Mbak Naya katanya mungkin kabelnya rusak. Coba ada pendapat lain anak-anak? Mengapa lampu pada senter itu tiba-tiba padam? Coba Mas Rafa? Ya? Mungkin baterainya habis, Bu. Oh iya, mungkin baterainya habis. Oke, Ibu tampung dulu jawabannya. Ada pendapat lain? Tidak ada? Ya, silakan Mas Denis. Pendapat saya seperti Mas Rafa, Bu. Oh iya, baik, tepuk tangan untuk Mas Rafa, Mas Denis, dan kelas 6B semua. Hebat. Baik, sekarang yang terakhir ini. Pertanyaan terakhir. Adakah keterkaitan hubungan antara susunan komponen rangkaian listrik pada senter dengan sifat rangkaian listrik seri? Ayo, kira-kira ada hubungannya tidak anak-anak? Coba. Ya, Bu. Ya? Ada ya? Nah, baik. Berdasarkan apa yang teman-teman kalian tadi sampaikan, itu adalah beberapa topik masalah yang ada pada video tersebut. Nah, anak-anak, nanti bersama dengan kelompok kalian, ya, di LKPD halaman 7 sampai 8, kalian akan mendiskusikan beberapa hal. Ya, yang pertama,
Yang pertama adalah anak-anak bersama dengan kelompoknya akan mendiskusikan tentang kosakata non baku dan kalimat tidak efektif berdasarkan teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Rangkaian Lampu di Kelasku. Tadi yang sudah anak-anak baca ya. Kemudian yang kedua, bersama dengan kelompokmu diskusikanlah keterkaitan hubungan antara susunan komponen rangkaian listrik pada senter dengan sifat rangkaian listrik seri. Dan yang ketiga anak-anak, bersama dengan kelompok kalian, buatlah satu percobaan dalam menyusun komponen rangkaian listrik seri sederhana, serta berikanlah kesimpulan dari hasil percobaan tersebut. Nah, terkait dengan LKPD dan apa yang nanti anak-anak diskusikan, adakah yang mau bertanya anak-anak? Atau semuanya sudah jelas? Sudah jelas. Baik, oke, semua sudah jelas ya. Nah, kalau begitu, Ibu sampaikan lagi ya, ketika nanti anak-anak masuk pada room diskusi, ya silakan nanti anak-anak berdiskusi dengan disiplin, ya, dengan percaya diri menyampaikan pendapat dan tanggung jawab serta bekerja sama dalam menyepakati hasil diskusinya. Jangan lupa anak-anak, nanti ketika anak-anak diskusi, silakan anak-anak bermusyawarah untuk memilih ketua kelompok, ya. Gunanya untuk nanti memimpin dalam diskusi. Dan ini yang paling penting, Ibu minta anak-anak untuk membuat satu yel-yel kelompok ya. Nanti ketika mau mempresentasikan hasil diskusi, anak-anak harus menyampaikan yel-yel kelompoknya terlebih dahulu supaya lebih semangat. Sampai di sini paham anak-anak? Paham. Baik, terima kasih. Nah, sambil menunggu Bu Ayu untuk membagikan kalian dalam room diskusi, silahkan anak-anak siapkan bahan ajar dan LKPD-nya ya. Ibu akan bagikan dalam kelompok terlebih dahulu. Ya, baik. Selamat berdiskusi anak-anak. Teman-teman udah tahu apa yang mau dibahas? Sudah. Oke. Udah dibaca? Sudah. Lanjut ke soal saya. Lagi anu gini kok. Nanti saya. Lanjut ke permasalahan. Siapa yang mau berpendapat tentang kosakata non baku dan perbaikan katanya? Ayo, nomor 1. Oh iya, Mas Jenny, silakan. Ya, nggak diterima dari tadi kok. Kosakata non baku adalah akomodasi. Perbaikannya akomodasi. Oh iya, Kalimat tidak efektif pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama khususnya di rumah. Perbaikan kalimat efektif pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di rumah. lanjut ke nomor 4. Siapa yang mau berpendapat? Saya. Oh iya, Mas Dimas. Kalimat tidak efektif dengan kondisi yang tersebut. Perbaikan kalimat dengan kondisi tersebut. Oh iya, kita tampung dulu jawaban Mas Ilyas. Mungkin ada yang berbeda. Mungkin ada pendapat yang berbeda. Tidak. Oh ya, lanjut ke nomor 4. Siapa yang mau berpendapat?
Oh, karena tidak ada, saya saja ya. Ya. Kalimat tidak efektif karena tidak perlu menyalakan semua lampunya saat cuaca tidak terlalu gelap. Perbaikan kalimat efektif karena tidak perlu menyalakan semua lampunya saat cuaca tidak gelap. Setuju, teman-teman? Setuju. 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 Berarti kita sepakati jawabannya tadi ya. 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 Ya, Assalamualaikum kelompok 1. Ya. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih. Sudah sampai mana diskusinya anak-anak? Kalimat kosakata, Bu. Sampai di kosakata. Ya, baik. Nanti jangan lupa semuanya harus berpendapat ya terkait dengan LKPD, dan jangan lupa ketika nanti sudah selesai semua harus membuat percobaan merangkai rangkaian listrik seri ya anak-anak ya. Ya, videonya juga disiapkan. Baik, Ibu kembalikan waktu diskusi kepada ketua kelompok. Silakan Mbak Naya. Lanjut ke permasalahan hubungan antara susunan pada senter dengan sifat listrik seri. Silakan. Tolong Mbak Ica di stop sharing Mbak Ica. Masih aktif atau enggak? Mbak Ica tolong di stop sharing terus di mute. Ya.
Halo, Assalamualaikum kelompok 2. Ya, Bu. Ya, sudah selesai diskusinya? Sudah. Ya, baik. Sudah dirangkai komponen rangkaian sharingnya sudah? Ya, oke, baik. Kemudian terkait dengan LKPD juga sudah diisi semua anak-anak? Sudah. Ya, nanti juga jangan lupa ya, anak-anak menyiapkan satu yel-yel untuk nanti disampaikan pada saat anak-anak nanti melakukan presentasi. Begitu ya anak-anak ya? Ya, baik. Sebentar lagi anak-anak akan kembali ke room utama ya. Terima kasih anak-anak. Ya, Bu. Assalamualaikum kelompok 1. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Ya, baik. Sudah selesai mendiskusikan LKPD-nya anak-anak? Tinggal kesimpulan, Bu. Oh ya, baik, silakan dilanjutkan ya. Waktunya tersisa 5 menit. Ya. Silakan. Ya. Jangan lupa anak-anak dicatat apa yang tadi sudah disepakati dalam diskusi ya. Ya, Bu. Ya, baik. Oke, baik. Anak-anak semua sudah kembali ke room utama ya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Iya, baik ya. Tadi bagaimana diskusinya anak-anak? Lancar? Lancar. Iya, alhamdulillah baik. Hari ini anak-anak belajar dengan kerja keras sekali ya. Harus tetap semangat ya anak-anak ya. Nah, baik. Ya, Bu. Oke, nah sekarang saatnya anak-anak mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, aturannya nanti dalam mempresentasikan adalah silahkan nanti setiap anggota kelompok menyampaikan yel-yel semangatnya terlebih dahulu. Jadi, misalkan nanti Bu Ayu menunjuk kelompok 1, silahkan nanti kelompok 1 ya bisa memimpin yel-yelnya dengan semangat. Ya, Ibu tahu tadi anak-anak sudah di room diskusi itu sudah kerja keras ya, latihan untuk menjadi seorang ilmuwan. Semuanya harus semangat ya anak-anak ya. Begitu ya aturannya ya. Semuanya paham? Ya, Bu. Paham. Oke, baik. Iya. Ya, untuk Mbak Kanaya ada terkendala itu Mbak laptopnya Mbak Naya? Ya, Bu. Oh ya, mungkin Mbak Naya bisa nanti bisa duduk di sampingnya Mbak Ajeng dulu juga tidak apa-apa ya. Begitu ya Mbak Naya ya. Nah, oke, sekarang siapa yang siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Coba, mau kelompok 1 atau kelompok 2 dulu ini? Kelompok 2 dulu. Oh, kelompok 2 dulu. Ya, baik. Karena kelompok 1 ada kendala teknis ya di laptop. Kita ke kelompok 2 dulu ya. Siap ya kelompok 2? Ya, coba. Ya, kelompok 2. Silahkan sampaikan yel-yelnya. Siapa yang memimpin? Ya, silakan. Kelompok 2 siap yel-yel ya. Siap. Siap. Oke. 1, 2, 3. Kelompok 2. Kelompok 2 pilihanku. Pilihanku. Anggotanya pintar cerdas. Ulalala. Ada Ica, Felis, Arnia, Devi, Intan, juga Rafa dan Imam. Mari kawan kita kompak berdiskusi, tanggung jawab kerjasama disiplin itu untuk kita cerdas kompak Oke, baik. Semangat sekali.
sekali kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2 anak-anak. Iya, yel-yelnya hebat. Itu yel-yelnya semangat sekali ya. Tadi ada gimana tadi? Ada menyebutkan nama masing-masing anggota kelompok ya. Wah, hebat sekali kelompok 2 ini. Oke. Kalau tadi sudah menampilkan yel-yel, sekarang kelompok 2 siap untuk menampilkan hasil diskusinya. Siapa yang akan mempresentasikan? Oh ya, silakan Mbak Ica bisa mempresentasikan hasil diskusinya ya. Aku izin share screen ya, Bu. Baik, Mbak Ica. Nama anggotanya Ica, Rafa, Ibam, Devi, Felis, Agnia, Intan. Kata non baku, akomodasi. Perbaikan kosakata baku, akomodasi. Kalimat tidak efektif pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama khususnya di rumah. Perbaikan kalimat efektif pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah. Kosakata non baku, saklar. Perbaikan kosakata baku, saklar. Kalimat tidak efektif. Rangkaian ini disebut dengan nama yaitu rangkaian listrik campuran. Kalimat efektif, rangkaian ini disebut rangkaian listrik campuran. Kalimat tidak efektif dengan kondisi yang tersebut. Kalimat efektif dengan kondisi tersebut. Kalimat tidak efektif karena tidak perlu menyalakan semua lampunya saat cuaca tidak terlalu gelap. Perbaikan kalimat efektif karena tidak perlu menyalakan semua lampunya saat cuaca tidak gelap. Ya, kemudian Mbak, selanjutnya. Yang kedua, keterkaitan hubungannya terletak pada cara penyusunan baterainya. Ya, yang kedua yaitu rangkaian listrik center, penyusunan baterainya yaitu rangkaian listrik center penyusunnya baterainya disusun secara seri atau bersebelahan, yaitu kutub negatif pada baterai bertemu dengan kutub positif pada baterai. Ya, lanjut Selain itu, Mbak Ica, silakan ditunjukkan hasil gambarnya. Hasil gambar percobaannya ya. Oh ya, ini tuh kelompok 2. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya menggunakan dua sumber arus listrik, yaitu dua baterai yang disusun secara seri dengan bantuan bahan dudukan baterai yang berfungsi memudahkan peletakan baterai. Kemudian dihubungkan dengan kabel sebagai konduktor untuk menghidupkan dua lampu sekaligus. Oke, baik. Iya. Terima Berikut kasih, hasil Mbak Ica. diskusi kelompok 2 ya, Bu. Iya. Baik, anak-anak. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 2, adakah yang mau bertanya atau menanggapi anak-anak? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan terkait dengan hasil diskusi dari kelompok 2? Ayo silakan kelompok 1 ada bertanya. Oh, ya, baik, tidak ada ya. Kalau begitu Ibu lanjutkan ke kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah siap? Ya, kelompok 1? Ya, baik. Maaf Bu, tapi kok laptopnya kok rusak ya? Oh iya, enggak apa-apa ya Mbak Kanaya, nanti Ibu akan bantu untuk share screen hasil diskusinya ya. Ya, sekarang Mbak Naya silakan bergabung dengan Mbak Cika terlebih dahulu ya. Terima kasih Mbak Cika ya. Nah, sekarang kelompok 1 sudah siap untuk menyampaikan yel-yelnya. Ya, mohon selain kelompok 1 mikrofonnya di-mute ya, Mbak Ica. Ya, baik. Silakan kelompok 1 untuk bisa menyampaikan yel-yelnya. Silakan anak-anak. Kelompok 1 siap ya. Siap. 1, 2, 3.
Kelompok Kelompok satu. kali jitu, cerdas kompak dan disiplin. Ada Yo, Ayo maka kelompok satu sama berdiskusi. sama kami kita bisa Ayo. Cerdas, kompak, ceria. Oke, terima kasih kelompok satu. Tepuk tangan untuk kelompok satu, anak-anak. Iya, baik. Tadi juga yel-yelnya semangat ya. Itu lirik lagu mana? Lagu apa anak-anak judulnya? Menggapai mimpi apa ya? Iya, kalian Meraih bintang. oh iya, meraih bintang ya, kalian semua kreatif. Oke, kalau tadi sudah menampilkan yel-yelnya, sekarang anak-anak siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, karena untuk kelompok satu, laptopnya Mbak Kanaya ada masalah, Ibu akan izin share screen ya, izin share screen hasil diskusi kelompok satu. Nanti Mbak Naya yang menyampaikan hasil diskusinya bisa? Bisa, Bu. Ya, jadi nanti Ibu yang menampilkan di laptop, tapi nanti yang membacakan Mbak Kanaya. Begitu ya Mbak Kanaya ya? Ya, Ya. baik. Bentar. Oh, sudah terlihat anak-anak? Belum, Bu. Belum. Belum. Sudah. Sebentar. Ya, Ibu izin share screen lagi. Silakan nanti Mbak Naya mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok satu. Ya. Ya, silakan Mbak Naya dipresentasikan hasil diskusinya. Sebelum mempresentasikan, saya ingin memperkenalkan nama anggota kelompok satu ya. 3. Denis, 4. Ajeng, 5. Esti, kelas 6B, sekolah SD 2 Sukoharjo. Kosakata non baku, akomodasi perbaikan kata, kosakata akomodasi kalimat tidak efektif pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama khususnya di rumah. Perbaikan kalimat pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di rumah. Saklar, perbaikan kata, saklar tidak efektif. Rangkaian ini pertama yaitu perbaikan kalimat. Rangkaian ini disebut dengan rangkaian listrik campuran. Kalimat efektif tidak efektif. Kalimat efektif tidak efektif dengan kondisi yang tersebut. Perbankan semua kalimat karena tidak perlu menyalakan kondisi tersebut. Kalimat Lanjut ke yang ini ya Mbak. tidak perlu menyalakan saja tidak gelap. Perbaikan tidak perlu menyalakan semua lampu penyusunannya, yaitu pada listrik center. Oh, maaf Mbak Naya suaranya putus-putus Mbak Naya. Mbak Naya coba pakai headsetnya Mbak Cika saja karena di sini suaranya terputus-putus ya. Minta bantuannya ya.
Ya, silahkan Mbak Kanaya. Iya. Ya, mungkin dari anggota kelompok 1 bisa membantu Mbak Kanaya karena suara Mbak Naya putus-putus anak-anak. Coba mungkin Mas Ilyas bisa mempresentasikan. Ya, Bu. Ya, silakan dipresentasikan hasil layar diskusinya ini. Keterkaitan hubungannya terletak pada cara penyusunannya, yaitu pada rangkaian listrik senter penyusunan baterainya disusun secara seri bersebelahan, yaitu kutub negatif pada baterai bertemu dengan kutub positif pada baterai. Artinya sama dengan penyusunan baterai pada rangkaian listrik seri. Selain itu, arus listrik pada senter dapat dialirkan hanya dalam satu aliran kabel saja, sama seperti rangkaian listrik seri. Dan jika saklar ada senter diputuskan, maka lampu baterai akan padam, begitu sebaliknya. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa arus listrik pada senter sama dengan sistem kerja arus listrik pada rangkaian listrik seri. Oke, baik. Kemudian ini hasil percobaannya ya, kelompok 1 ya? Iya. Iya. Baik, silakan dibacakan kesimpulannya. Kesimpulan hasil percobaan kelompok 1, yaitu menggunakan 2 sumber arus listrik, yaitu 2 baterai, dan disusun secara seri dengan bantuan bahan dudukan baterai yang berfungsi memudahkan peletakan baterai, yaitu kutub positif bertemu dengan kutub negatif baterai yang dihubungkan dengan kabel sebagai konduktor untuk menghidupkan 2 lampu sekaligus. Ciri-ciri rangkaian listrik seri adalah arus listrik hanya berada dalam satu aliran kabel. 2. Jika saklar pada satu lampu diputus, di-off-kan, maka semua lampu akan ikut padam. 3. Besarnya kuat arus yang mengalir pada masing-masing komponen atau beban adalah sama. 4. Jumlah kabel penghantar yang dibutuhkan pada rangkaian seri lebih sedikit atau hemat kabel. Oke, baik. Terima kasih Mas Ilyas. Tepuk tangan untuk kelompok 1 anak-anak. Iya, baik ya. Ya. Nah, tetap semangat ya. Walaupun untuk kelompok 1 ada kendala di laptopnya Mbak Kanaya, tidak apa-apa. Tadi Ibu juga sudah membantu untuk menampilkan hasil diskusi kelompok 1 ya. Tepuk tangan dulu supaya lebih semangat yuk. Kelas 6B. Hebat. Nah, anak-anak, baik. Kalau tadi anak-anak sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2, ayo sekarang kita simpulkan ya hasil diskusi dari anak-anak. Coba dari anak-anak siapa yang mau membantu Bu Ayu untuk berpendapat dalam menyimpulkan hasil diskusi hari ini? Iya, silakan Mas Rafa. Hari ini kita sudah belajar untuk mengaitkan perjalanan arus listrik pada senter dengan sifat rangkaian listrik seri, Bu. Oke, tepuk tangan untuk Mas Rafa. Iya, tadi sudah melakukan percobaan ya, mengaitkan hubungan antara sistem kerja pada senter dengan sifat rangkaian listrik seri. Selain dari Mas Rafa, ayo ada lagi yang mau berpendapat anak-anak terkait dengan kesimpulan pembelajaran hari ini? Coba. Oh iya, silakan Mbak Ica. Mohon anak-anak yang tidak berpendapat di-mute dulu ya. Mikrofonnya di-mute dulu, Mas Rafa. Iya, baik. Ya, silakan Mbak Ica. Belajar tentang kata non baku dan kata baku dan kalimat tidak efektif dan kalimat efektif, Bu. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Ica. Ya, terima kasih Mbak Ica atas pendapatnya. Ya, Bu. Iya. Ada lagi anak-anak? Ya, silakan. Ya, Mbak Cika atau Mbak Kanaya, silakan. Saya, Bu. Iya, silakan Mbak Naya.
Hari ini kita sudah belajar mempraktikkan merangkai komponen rangkaian listrik seri sederhana sesuai sistem kerja rangkaian listrik seri, Bu. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Kanaya dan anak-anak semua. Iya, baik anak-anak. Sesuai yang disampaikan oleh teman-teman kalian, tadi diantaranya ada Mas Rafa, kemudian Mbak Ica, dan Mbak Naya, itu adalah merupakan simpulan dari apa yang kita pelajari dan kita diskusikan pada hari ini ya. Nah, anak-anak, baik. Berarti tadi anak-anak sudah belajar dengan sungguh-sungguh ya, walaupun ternyata materi yang kita pelajari pada hari ini ternyata banyak ya anak-anak ya. Tadi kita sudah belajar tentang kalimat tidak efektif, kemudian kosakata tidak baku. Selain itu anak-anak bisa mengaitkan hubungan sistem kerja pada senter dengan sifat rangkaian seri. Dan yang terakhir anak-anak juga sudah melakukan percobaan, tapi itu semua anak-anak sudah lakukan, sudah anak-anak lalui dengan berdiskusi dan bekerja sama. Anak-anak hebat semua. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelas 6B. Nah, sekarang Ibu akan beri penguatan ya. Baik, terkait apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Anak-anak memperhatikan ya. Ya, baik. Nah, apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Ya, baik. Iya, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang teks eksplanasi ya, khususnya dalam mencari kosakata baku dan kalimat tidak efektif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kosakata baku itu? Jadi, kosakata baku adalah kata yang dipakai dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia yang sudah ditentukan. Nah, kemudian ciri-ciri kosakata baku diantaranya yang pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Kemudian yang kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Tidak rancu. Rancu itu artinya membingungkan ya. Kemudian bahasanya resmi. Dan yang kelima, tidak mengandung arti pleonasme. Pleonasme itu makna ganda. Nah, contoh dari kosakata baku diantaranya apa saja ini anak-anak? Ayo coba disebutkan contohnya apa saja? Izin, iya. Jadi, ya perhatikan dulu. Iya. Persilakan, terima kasih, tanggung jawab, dan lain-lain. Iya, baik. Nah, kalau anak-anak biasanya menulis kata izin dengan C, yang berarti kenal menggunakan huruf Z ya, izin ya. Nah, kemudian yang betul apotek, apa apotek anak-anak? Apotek. Ya, menggunakan E. Itu adalah contoh dari kosakata baku. Baik, sekarang Ibu lanjutkan pada kalimat tidak efektif. Nah, kalau kalimat tidak efektif, yaitu kalimat yang apa anak-anak? Tidak terdiri dari susunan yang sistematis. Nah, kebalikannya. Sedangkan kalau kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku, ya. Nah, ciri-cirinya yang pertama, hemat, artinya kalimatnya tidak bertele-tele. Dan yang kedua, kecermatan penalaran atau kalimat tidak menimbulkan arti ganda. Itu adalah perbedaan dari kalimat efektif dan kosakata baku. Nah, baik. Kalau sekarang, nah, baik Ibu lanjutkan lagi pada rangkaian listrik. Nah, tadi anak-anak sudah melakukan percobaan ya untuk membuktikan bahwa komponen rangkaian seri. Nah, apa yang dimaksud dengan rangkaian seri anak-anak? Rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Artinya, jika satu saklar diputuskan, maka semua lampu akan mati. Contoh benda yang menggunakan atau memanfaatkan aliran listrik seri adalah benda apa tadi anak-anak?
senter ini ya, seperti yang ibu punya ini adalah senter baterai. Nah, sekarang coba kita buktikan, benarkah senter itu memiliki rangkaian listrik seri? Coba ibu akan buka baterainya ini ya anak-anak ya. Tadi kalau rangkaian seri baterainya disusun secara apa anak-anak? Bersebelahan ya, artinya kutub positif pada baterai harus bertemu dengan kutub negatif pada baterai. Nah, jadi oke, semuanya melihat ya. Jadi anak-anak, nah ini adalah komponen-komponen pada baterai. Ini lihat yang pertama ada baterainya disusun secara seri ya. Kutub negatif bertemu dengan positif, begitu sebaliknya. Kemudian ini yang kedua, apa ini namanya anak-anak? Lampu ya. Lampu. Oke, sebagai sumber penerangannya yang mengubah energi listrik menjadi cahaya. Yang ketiga ini gambar apa anak-anak? Ayo, ini apa? Saklar. Ya, yang keempat ini saklar. Ya, yang ketiga ini lempeng kabelnya. Coba kita buktikan yuk. Oke, iya. Yang pertama tadi baterai berfungsi sebagai sumber arus listrik. Kemudian lampunya sebagai energi cahaya. Kemudian lempeng logamnya berfungsi sebagai penghantar arus listrik atau nama lainnya apa anak-anak? Konduktor ya. Dan yang terakhir saklar berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Itu adalah hasil dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini anak-anak. Nah ini sampai di sini adakah yang mau bertanya terkait apa yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Tidak. Semuanya sudah paham? Paham. Oke, kalau begitu, nah sekarang tunjukkan ekspresi anak-anak coba terkait dengan pembelajaran hari ini. Yang pakai masker coba dilepas dulu, Ibu mau melihat ekspresinya. Nanti hitungan 1 sampai 3 anak-anak coba ya. Apakah perasaan anak-anak terkait pembelajaran hari ini? Yang A, B atau C? Semuanya coba tunjukkan. Ayo. Ayo coba. Ibu mau lihat Mas Rafa. Senyumnya mana ini? Mas Rafa yang A, Mas Iba, kemudian Mbak Devi. Iya, semuanya menunjukkan ekspresi A ya. Senyum semua. Oke, tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Nah, baik. Iya. Nah, anak-anak, jangan lupa ya, tadi hasil diskusi anak-anak, silahkan nanti anak-anak dokumentasikan hasil diskusi tersebut di foto, kemudian kirimkan di WA grup Bu Ayu ya. Siap? Siap. Nah, baik. Kalau tadi anak-anak sudah belajar melalui berdiskusi, sekarang coba Ibu sudah mengirimkan link soal evaluasi di WA Group. Ibu beri waktu 5 menit untuk anak-anak menjawab soal yang ada pada link soal tersebut ya. Baik, siap anak-anak? Kerjakan secara jujur dan mandiri ya. Oke, baik. Ya, selamat mengerjakan. Sudah anak-anak? Sudah. Oke, baik. Nah, nanti nilainya akan keluar ya. Nah, nanti Ibu akan mengetahui bagaimana pemahaman anak-anak terkait dengan pembelajaran hari ini. Oke, baik. Kita sampai di akhir kegiatan pembelajaran anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah semangat belajar ya. Jangan lupa anak-anak harus tetap semangat belajar dan berkaryanya. Nanti malam anak-anak siapkan bahan ajar ya, karena besok kita belajar tentang tema 3, subtema 3 pada pembelajaran keempat. Nanti malam anak-anak harus lebih rajin belajarnya ya anak-anak ya.
Bisa? Bisa, Bu. Ya, baik. Ya, supaya lebih semangat lagi ini. Kelas 6B. Hebat. Yes, oke. Baik, untuk menutup kegiatan pada hari ini, mari kita tutup dengan kegiatan berdoa dulu ya. Silahkan, siapa yang akan memimpin doa anak-anak? Ya, silahkan Mbak Intan. Duduk siap, gerak. Mari teman-teman kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Mbak Intan sudah menutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Terima kasih juga untuk anak-anak karena sudah semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Walaupun materi kita hari ini banyak, tapi anak-anak masih tetap semangat ya. Semangat ya anak-anak ya. Oke, tidak lupa. Iya, baik. Tetap selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Begitu ya? Bisa? Oke, baik. Ibu juga mohon maaf jika tadi ada salah kata yang sudah Ibu sampaikan. Tetap semangat dan semangat belajar serta berkarya anak-anak. Kelas 6B. Hebat. Yes, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Ya. Baik. Ya. Anak-anak, sebelum kita menutup aplikasi Zoom ini, Ibu berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Petrus dan Bapak Mardi untuk bisa memberikan motivasi kepada kami. Kepada Bapak Petrus dan Bapak Mardi, saya persilahkan. Baik, anak-anak semua. Selamat pagi menjelang siang ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih hari ini sudah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan aktif ya. Kemudian tertib dan penuh dengan semangat. Semangatnya luar biasa sekalian anak sekalian ya. Oke. Semuanya pintar-pintar ini pasti ini. Meskipun kita belajarnya lewat daring ya, tetapi anak-anak semuanya harus tetap semangat mengikuti pembelajaran dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan ya. Oke. Mungkin itu saja yang perlu Pak Guru sampaikan. Sekali lagi tetap semangat, jaga kesehatan dan tetap mengikuti kegiatan pembelajaran meskipun lewat daring ya. Ya, salam dari Pak Guru di Papua. Terima kasih. Siapa tahu nanti kita bertemu ya, Pak Guru. Siapa tahu bisa jalan-jalan ke sana. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Oke, terima kasih semuanya. Selamat. Ya, terima kasih Bapak Mardi dan Bapak Petrus. Mari anak-anak kita ucapkan terima kasih kepada beliau ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Bapak. Ya.